Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Hoirunisa. Kita ketemu lagi si Ibu mengajar IPA kelas 9. Selama 1 semester ke depan kita akan belajar IPA dengan saya. Karena masih pandemi, kita masih belajar online. Sebelum itu Ibu ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari selama 6 bulan ke depan. Materi pertama atau bab pertama yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi, penyakit dan upaya pencegahan. Pembelahan sel dari sel 1 menjadi 2 dan seterusnya. Kemudian di struktur sistem reproduksi kita akan mempelajari reproduksi pada pria dan wanita. Kemudian di penyakit kita akan contohnya adalah HIV. Di bab kedua kita akan mempelajari tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ya, pada tumbuhan yaitu perkembangan biakan dikotil dan monokotil, dan perkembangan hewan biasanya dari embrio menjadi 1 ekor hewan. Di bab ketiga ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, sebabnya adalah molekul yang mendasari pewarisan sifat. Kemudian hukum pewarisan sifat. Yang ketiga, pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Dan yang keempat adalah penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Ya, misalnya ada perempuan Indonesia menikah dengan laki-laki bule, itu bisa menghasilkan anak pertama seperti orang Indonesia, anak kedua seperti orang bule, dan anak yang ketiga itu biasanya campuran dari Indonesia dan bule. Nah, kita akan mempelajari itu. Dan kemudian juga ada orang berkulit putih, berkulit kuning, dan ada juga satu sifat kulit yaitu albino. Jadi dari semuanya tubuhnya itu putih semua, bahkan sampai rambutnya putih. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang kenapa semangka itu dulu bijinya itu hitam, tidak bisa dimakan, tapi sekarang bijinya putih, bisa dimakan. Nah, kita akan mempelajari itu. Kemudian di bab 4 kita akan mempelajari listrik statis, yang itu sebabnya ada konsep listrik statis, di mana kita akan mempelajari atom, proton, neutron, dan elektron. Dan ada satu rumus untuk menghitung volt. Ya. Kemudian ada penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya pada hewan ya. Hewan lele listrik, belut listrik, pali listrik, bahkan hiu kepala martir pun menghasilkan listrik. Kemudian di bab 5 itu kita akan belajar listrik dinamis. Yang pertama kita akan belajar konsep listrik dinamis, penggunaan energi listrik, upaya penghematannya, dan pencegahan bahaya penggunanya. Oke, kita teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama adalah sikap spiritual dan sosial. Nah, ini dinilai dari interaksi kalian terhadap guru saat berbicara atau saat chatan ya. Itu dinilai sopan santunnya, tutur katanya, dan kedisiplinannya, tepat waktu mengumpulkan tugas. Kemudian ada tes pengetahuan, yaitu berupa tes tertulis. Setiap selesai bab kita akan ulangan harian dan penugasan setiap tugas online. Kemudian ada penilaian keterampilan, yaitu bisa berupa karya tulis atau produk. Ya, di bab 5 nanti kita akan membuat rangkaian listrik ya. Kemudian penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS, dan KKM IPA itu 75 ya. Jangan di bawah, kalau di bawah bisa kena remedial. Kemudian predikat A itu jika kalian mendapatkan nilai 91 sampai 100. Predikat B jika kalian mendapatkan nilai 85 sampai 90. Dan predikat C dari 75 sampai 84 ya. Karena kalian sudah kelas 9, mohon ditingkatkan kembali belajarnya. Ya, tugas online-nya jangan ditumpuk di akhir gitu ya. Pokoknya harus on time tugasnya.
Ayo semangat terus, kita harus lulus semua. 2022 kita lulus semua, amin. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.